Untuk hari ini dimulai dari kelompok 5. Silakan kelompok 5 bisa dipersiapkan presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Lutfi dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai topik reaction pathways of methanol reforming over platinum alpha molybdenum catalyst revealed by in situ high pressure mass NMR. Dengan anggota kelompok kami, Ratna Wulandari dengan NIM akhir 013, Nur Zahwa Kisha dengan NIM akhir 033, Mila Fauzia dengan NIM akhir 034, Emma Anissa dengan NIM akhir 036, dan Safarina Munira dengan NIM akhir 094. Tujuan uh, daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang jalur reaksi reformasi metanol menjadi hidrogen dengan menggunakan katalis platinum alpha molybdenum karbon. Next. Nah, peran spektroskopi pada penelitian ini adalah pertama, analisis multifase. Spektroskopi NMR dapat memberi informasi terkait molekul yang mengandung fase padat, cair maupun gas tanpa proses pemisahan sampel. Kemudian yang kedua adalah kuantifikasi reaksi. Spektroskopi NMR dapat memberikan informasi akurat tentang jumlah reaktan, produk, dan intermediate yang terbentuk selama proses reaksi. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengamatan jalur reaksi. Jadi, spektroskopi NMR dapat mendeteksi formaldehid yang terbentuk dan dekomposisi metanol, sehingga dapat mengetahui apakah reaksi mengikuti jalur dekomposisi langsung atau melalui intermediate. Next. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Jadi dari penelitian ini itu digunakan katalis untuk mengetahui perbedaan jalur reaksi untuk reformasi metanolnya. Adapun katalis yang digunakan, yang pertama itu ada senyawa alfa MOC, singkat saja berasal dari amonium heptamolibdat tetrahidrat yang dimana dia itu dikalsinasi menjadi MOO3, lalu MOO3 yang dihasilkan dinitridasi dengan suhu tinggi pada atmosfer yang kaya akan nitrogen yaitu NH3 sehingga menjadi MO2N lalu dikarbonisasi dengan campuran CH4H2 untuk mendapatkan senyawa alfa MOC. Lalu ada katalis kedua yaitu 2% PT alfa MOC yang didapatkan melalui pemuatan PT di dalam MOO3 dengan menambahkan prekursor asam kloroplatinaat heksahidrat.
dalam MO3 lalu dinitrisasi dan dikarbonisasi untuk mendapatkan PT alfa MOC. Adapun katalis 2% PT SiO2 itu didapatkan melalui pelapisan asam kloroplatina deksahidrat ke dalam SiO2 komersial lalu dikeringkan dan dikalsinasi serta direduksi untuk mendapatkan PT yang aktif secara katalitik. Lalu yang kedua ada kuantifikasi dan juga karakterisasi NMR in situ. Jadi untuk pengukuran ini tuh digunakan spektrometer Bruker Evans Neo 400 MHz NMR yang dilengkapi dengan probe yang memungkinkan pengukuran dengan dua jenis NMR, yaitu ada yang inti karbon dan juga yang inti proton atau hidrogen. Lalu sampel yang digunakan itu kemudian diambil 5 gram masing-masing dan juga untuk yang alfa MOC diambil 10 gram lalu dimasukkan ke dalam rotor bersama dengan 25 mikroliter metanol atau campuran metanol dengan H2O. Lalu untuk pengukuran menggunakan karbon NMR MAS itu menggunakan pulsa pi/4 dengan lebar pulsa 3 mikrosecond dengan dilakukan decoupling 1H dengan teknik TPPM selama akuisisi data. Adapun decoupling decoupling dari NMR proton itu adalah teknik untuk menghilangkan efek interaksi dipolar proton terhadap inti lain seperti NMR karbon. Jadi selama eksperimen NMR ini tuh diterapkan gelombang radio yang dimana dapat mengubah orientasi proton secara tepat sehingga medan magnet lokal yang dihasilkan oleh proton rata-rata dari H itu menjadi 0 dengan menggunakan teknik TPPM, yaitu jadi gelombang radionya di dua fase berbeda itu 0 derajat dan 180 derajat. Jadi proton-protonnya itu tidak mempengaruhi sinyal NMR-nya. Jadi spektrum yang dihasilkan jadi lebih bagus. Lalu selama pengukuran menggunakan karbon NMR itu akumulasi datanya dilakukan 128 kali pengulangan scan dengan waktu jeda dari kali pemindaian. Adapun ukuran menggunakan proton NMR mass itu menggunakan pulsa pi/2 dengan lebar pulsa 3,3 mikrosecond yang diakumulasi sebanyak 32 kali pengulangan dengan waktu jeda 3 detik antar pemindaian. Adapun pengukuran jalur reaksinya itu dilakukan dengan cara variabel temperatur mass NMR, yaitu dengan menggunakan berbagai suhu yang dimana pengukurannya itu dilakukan secara real time. Jadi ketika reaksi lanjut. Di mesin itu adalah sebuah proses penyesuaian medan magnet untuk mengoptimalkan homogenitas dari medan magnetnya. Jadi bisa didapatkan spektrum NMR-nya itu tinggi. Lalu digunakan selama prosesnya itu ada magic angel spinning atau mass sekitar di sudut 54,7 derajat yang diterapkan selama pengukuran untuk meningkatkan resolusi dari spektrum. Jadi MAS ini itu bekerja dengan saat sampel itu diputar pada sudut 54,74 derajat terhadap medan magnet eksternal sehingga setiap molekul atau intinya tuh dapat berputar dengan kecepatan tinggi. Dan efek rotasinya ini itu menyamakan distribusi anisotropik medan magnet yang diterima oleh setiap inti sehingga mengurangi distorsi dalam spektrum dan memperbaiki resolusinya. Lalu selama reaksi pada suhu 180 derajat itu diseimbangkan antara karbon dan protonnya itu sebesar lebih dari 95% dan juga 98% untuk masing-masing yang mengindikasikan bahwa semua spesies yang ada itu telah terdeteksi dan hanya sedikit yang hilang atau tidak terukur selama pengukuran pada suhu tinggi. Adapun kuantifikasi masing-masing spesies itu dilakukan dengan melalui dekonvolusi spektrum NMR. Jadi dekonvolusi itu merupakan proses pemisahan sinyal-sinyal spektrum yang tumpang tindih untuk menentukan intensitas dari setiap komponen. Jadi kuantitas dari masing-masing spesiesnya itu bisa dihitung dan dibandingkan terhadap jumlah atomnya yang diketahui selama proses reaksi. Lalu untuk pergeseran kimia yang terlihat pada spektrum NMR itu mengacu terhadap senyawa adamantane. Jadi senyawa adamantane itu adalah senyawa organik yang punya struktur simetris dan bentuk kristalnya stabil sehingga sering digunakan sebagai referensi untuk sinyal NMR. Bisa di next. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai dehidrogenasi metanol tanpa menggunakan H2O atau air. Nah, jadi di gambar 1 yang B dan C itu merupakan hasil spektrum NMR yang menggunakan katalis platinum alfa molybdenum karbon pada temperatur 25 hingga 120 derajat Celcius.
Nah, kemudian yang D dan E itu merupakan hasil kuantifikasi yang didapatkan dari spektrum NMR tersebut. Nah, di situ hasil kuantifikasinya itu mengkuantifikasi jumlah atau konsentrasi dari produk hasil reaksi dehidrogenasi metanol tersebut, termasuk seperti karbon dioksida, metana, lalu hidrogen, kemudian metil format, lalu metoksimetanol, kemudian dimetoksimetana, kemudian dimetil ether. Nah, hasil kuantifikasi itu untuk mengetahui konsentrasi dari produk reaksi berdasarkan perbandingan integral puncak produk dan integral puncak senyawa referensi yang telah diketahui konsentrasinya. Next. Nah, selanjutnya di sini ketika suhu itu berada pada 25 derajat Celcius itu mulai terbentuk sejumlah kecil metil format dan juga metoksimetanol yang ditandai dengan warna metil format ditandai dengan warna coklat dan metil format ditandai dengan warna coklat muda dan metoksimetanol ditandai dengan warna coklat tua pada diagram batang yang E. Nah, di situ menunjukkan terbentuknya intermediate formaldehida yang terjebak dalam kelebihan metanol. Kemudian ketika suhunya itu dinaikkan menjadi 100 derajat, itu terlihat sejumlah kecil dimetoksimetana yang ditujukan oleh warna orange pada diagram batang E pada spektrum NMR itu terlihat pada pergeseran 99 ppm yang bersamaan dengan hilangnya metoksimetanol atau MM dan tidak ada perubahan pada jumlah metil format yang teramati. Nah, hal tersebut itu menunjukkan jika metil format itu terdehidrogenasi menjadi metoksimetanol itu terdehidrogenasi menjadi metil format atau lebih jauhnya dia terdehidrasi dengan metanol menjadi dimetoksimetana atau DMM. Kemudian ketika suhunya dinaikkan menjadi 120 derajat Celcius, di situ sinyal dimetoksimetana atau DMM-nya meningkat yang ditandai dengan warna orange pada grafik batang yang E. Kemudian ketika suhunya dinaikkan menjadi 170 derajat, sinyal karbon dioksida dan juga hidrogennya itu semakin jelas, baik di NMR karbon maupun proton. Nah, yang sinyal karbon dioksida itu ditandai dengan warna ungu dan yang hidrogen itu ditandai dengan warna hijau pada diagram batang yang D itu. Nah, hal tersebut itu menunjukkan jika terjadi juga reaksi samping berupa reaksi asetal yang reaksi sampingan. Nah, kemudian sinyal MF-nya itu menurun dikarenakan MF-nya itu dihidrolisis menjadi asam format dan metanol dengan adanya air yang menunjukkan jika reaksi menggunakan katalis platinum alfa molybdenum karbon itu memiliki mekanisme pada reaksi dengan katalis mekanisme yang mirip dengan pada reaksi katalis Cu, tetapi dengan aktivitas yang lebih baik. Kemudian ketika suhunya itu dinaikkan menjadi 180 derajat, di situ sinyal metana yang ditandai dengan warna kuning pada diagram batang itu teramati pada karbon NMR pada suhu 180 derajat, namun sudah teramati pada NMR proton pada saat suhunya itu 140 derajat. Next. Nah, kemudian di situ adalah spektrum untuk yang menggunakan katalis alfa molybdenum karbon dan juga katalis platinum silika. Nah, di mana ketika menggunakan katalis alfa molybdenum karbon, di situ terbentuk dimetoksimetana pada suhu 140 derajat Celcius yang dapat dilihat juga pada diagram batang yang ditandai dengan warna orange. Nah, dan terbentuk juga metil format pada suhu 170 derajat Celcius. Nah, TME itu atau dimethyl ether hanya terbentuk pada reaksi dengan katalis platinum alfa molybdenum karbon dan juga molybdenum karbon yang menunjukkan jika
spesies MOOX asam karena pasifasi alfa molybdenum karbon yang dapat meningkatkan reaksi dehidrasi metanol. Dan di situ tidak ada hidrogen dan juga karbon dioksida yang dihasilkan pada reaksi dengan menggunakan katalis alfa molybdenum karbon tersebut. Menunjukkan jika penggunaan platinum itu berperan penting dalam reaksi tersebut. Kemudian ketika menggunakan katalis platinum silika, di situ dihasilkan hidrogen yang ditandai dengan warna hijau pada diagram batangnya, namun tidak dengan karbon dioksida dan juga metil format yang menunjukkan jika katalis platinum alfa molybdenum karbon itu dia lebih aktif dibandingkan dengan katalis alfa molybdenum karbon dan platinum silika pada tahap pertama dan kedua dehidrogenasi yang dibuktikan dengan adanya pembentukan metil format. Next. Kemudian di sini adalah hasil spektrum NMR seiring berjalannya waktu yang dijalankan pada suhu 180 derajat dari mulai 0 menit hingga 90 menit. Nah, di situ dengan menggunakan katalis platinum alfa molybdenum karbon terlihat adanya pembentukan karbon dioksida dan juga hidrogen yang mengalami peningkatan yang cepat lalu terjadi kenaikan yang stabil di mana karbon dioksida ditandai dengan warna ungu dan juga yang hidrogen warna hijau. Nah, di situ sedangkan metana itu menunjukkan peningkatan yang linier dengan perilaku reaksi order nol, di mana metana di situ ditandai dengan warna kuning pada diagram batang. Kemudian pada katalis alfa molybdenum karbon, di situ terbentuk karbon dioksida yang ditandai dengan warna ungu, namun jumlahnya itu sangat sedikit. Nah, sedangkan di methyl ether yang ditandai dengan warna biru dan juga metana yang ditandai dengan warna kuning, di situ diproduksi dalam jumlah yang tinggi. Nah, ketika menggunakan katalis platinum silika, di situ menghasilkan lebih banyak karbon dioksida dibandingkan dengan menggunakan katalis molybdenum karbon, tetapi dengan rasio hidrogen dan karbon dioksida yang lebih tinggi karena hampir tidak ada metana dan dimethyl ether yang terbentuk. Nah, dapat disimpulkan jika pembentukan metana dan dimethyl ether itu adalah akibat adanya MO molybdenum OX yang asam. Nah, hidrogen dan karbon dioksida yang lebih banyak diproduksi pada katalis platinum karbon itu lebih aktif dalam reaksi reforming metanol. Next. Selanjutnya, reformasi CH3OH berdasarkan jumlah H2O-nya. Jadi, untuk platinum alpha molybdenum karbon, pada perbandingan CH3OH dengan H2O sama dengan 9, di mana H2O atau air dimasukkan dengan jumlah yang kecil. Dapat diamati pada gambar bahwa sinyal yang sangat lemah dari metoksimetanol dan dimetoksimetana itu terbentuk pada 91 ppm dan 99 ppm. Kemudian tidak ada metil format yang terbentuk. Pada suhu 140 derajat, hidrogen telah mati dan mencapai 14 mikromol pada suhu 180 derajat. Di mana hidrogen ini memiliki suhu yang lebih tinggi daripada reaksi anhidratnya. Kemudian pada suhu 180 derajat Celcius, H2, CO2, dan CH4 dapat terakumulasi secara simultan. Selanjutnya, katalis platinum alpha molybdenum karbon pada perbandingan CH3OH dengan air yang dimasukkan dalam jumlah banyak. Di sini dapat dilihat bahwa hidrogen itu sedikit berkurang. Dan pada suhu 180 derajat Celcius, hidrogen dan karbon masih merupakan produk utama dari proses pemanasan dan waktu reaksi yang lama. Kemudian untuk zat format intermediate itu tidak terbentuk sinyalnya dan produksi metana secara signifikan terhambat.
Selanjutnya untuk katalis alfa molybdenum karbon, di sini diberi jumlah air yang kecil juga. Dapat dilihat sinyal untuk dimetoksimetana dan dimethyl ether itu terbentuk pada suhu di atas 170 derajat Celcius. Kemudian pada suhu 180 derajat Celcius, CO2 dalam jumlah kecil terbentuk selama 50 menit dan dimethyl ether itu mendekati sistem di atas tanpa air. Hasil ini menunjukkan bahwa alfa molybdenum karbon sangat sensitif terhadap air untuk membentuk MOOX yang tidak aktif untuk karbon dan metanol, dan tidak dapat mengaktifkan reaksi reforming tanpa beban platinum yang konsisten dengan katalis platinum alfa molybdenum karbon untuk reaksi WGS. Selanjutnya adalah jaringan reaksi dalam reformasi metanol. Kondisi reaksi dan katalis pada uap metanol sangat dipengaruhi oleh kondisi reaksi dan jenis katalis yang digunakan. Katalis PT alpha MOC dan PT SiO2 menunjukkan jalur reaksi yang berbeda dengan hasil yang berbeda pula ditunjukkan oleh gambar 16. Jalur reaksi dalam reformasi uap metanol. Pada suhu tinggi, jalur dekomposisi langsung metanol menjadi CO dapat berpasangan dengan reaksi WGS water gas shift, menunjukkan adanya reaksi kompetitif antara dehidrogenasi formaldehida lebih lanjut menjadi CO dan hidrasi formaldehida dengan air menjadi metadiol. Lalu produksi CO dan CO2 pada katalis PT alpha MOC hanya sedikit CO yang dihasilkan. Sementara pada PT SiO2 hanya sinyal lemah CO2 yang terdeteksi tanpa adanya CO. Hal ini menunjukkan bahwa jalur dekomposisi langsung metanol menjadi CO sangat terbatas dan ditunjukkan oleh gambar 15. Plot susun spektrum NMR MAS in situ dari dehidrogenasi metanol anhidrat menggunakan katalis PT SiO2 pada berbagai suhu dan waktu pada proses reaksi aliran. Selanjutnya, pembentukan produk samping. Setelah reaksi, sinyal lemah dari MF, DMM, dan DME masih terdeteksi saat suhu turun ke 30 derajat Celcius yang ditunjukkan oleh gambar 17, yaitu spektrum 13C MAS NMR yang diperoleh pada suhu 20 derajat Celcius setelah dehidrogenasi metanol anhidrat di atas PT SiO2 pada suhu 180 derajat Celcius selama 90 menit. Produksi DME yang signifikan pada katalis PT alpha MOC dan PT SiO2 terkait dengan konsentrasi metanol yang tinggi dalam fase cair. Kemudian peran formaldehida yaitu sebagai intermediat reaksi dapat bereaksi dengan metanol berlebih membentuk MM yang menghambat dekomposisi lebih lanjut menjadi CO. Kehadiran spesies MOOX pada katalis PT alpha MOC dan alpha MOC menyebabkan dehidrasi metanol menjadi DME yang kemudian mempromosikan reaksi reformasi uap metanol ditunjukkan oleh gambar 18. Dan selanjutnya pengaruh air yaitu kehadiran air menghambat pembentukan MF dan CH4 serta menurunkan aktivitas reformasi. Air dapat bereaksi dengan formaldehida membentuk metadiol yang akhirnya terdekomposisi menjadi CO2 dan H2 melalui intermediat HCO. Berikut adalah Oke. Terima kasih kelompok. Sekarang ini kelompok 5 ya. Kelompok 5 atas presentasinya. Oke. Untuk pertanyaan dari saya, itu pertama, kenapa yang harus digunakan itu adalah institut mass NMR dibandingkan dengan misalkan teknik spektroskopi lain, misalkan in situ UV, in situ IR gitu. Kemudian yang kedua, terus
tugasnya tadi yang si Mas NMR ini, yang proton dan juga karbon, itu dalam monitor evolusi reaksi metanolnya itu seperti apa? Izin menjawab Pak untuk yang pertanyaan pertama mengenai mengapa harus menggunakan in situ Mas NMR. Penggunaan in situ Mas NMR ini tuh memungkinkan untuk mengkuantifikasi sekaligus mendeteksi sekaligus mengkuantifikasi produk selama berjalannya reaksi tanpa mengeluarkan sampel itu dari dalam mesin NMR-nya. Nah, iya. Kenapa harus pakai NMR? In situ Mas NMR. Kan ada in situ yang lain. Ada in situ UV, ada in situ IR, in situ Raman. Kenapa yang dipakainya in situ NMR? Izin menambahkan Pak, jadi kenapa pakai in situ NMR? Jadi in situ sendiri itu kan untuk dilakukan supaya kita tuh bisa tahu senyawa intermediate apa yang terbentuk. Lalu NMR-nya itu digunakan untuk mengetahui seberapa banyak sih konsentrasi senyawa-senyawa yang terbentuk itu tadi Pak. Oh, oke. Silakan dijawab yang pertanyaan keduanya. Mohon maaf Pak, yang kedua kurang terdengar. Apakah bisa diulangi? Oke, untuk yang kedua, peran daripada si NMR dalam memonitor itu seperti apa? Memonitor evaluasi, apa yang dimonitor oleh dalam menggunakan institut Mas NMR itu? Perubahan apanya? Terus kamu di permisi izin menjawab Pak, yang dimonitor oleh MNR mungkin untuk mendeteksi formaldehid yang terbentuk dari dekomposisi metanolnya. Jadi untuk mengetahui reaksi itu ngikutin alur dari dekomposisi langsung atau melalui intermediate. Oke, oke, betul. Ya, terima kasih ke kelompok 5 atas presentasinya. Kemudian kita bisa lanjutkan ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 kalau sudah siap boleh langsung dimulai.
Permisi Pak Lutfi, izin share screen. Mau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan kelompok topik ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai metanasi CO2 pada katalis nikel, efek pendukung yang diteliti melalui aktivitas spesifik dan pengukuran spektroskopi IR Operado. Nah, sebelumnya perkenalkan kelompok kami ada Safi, Nabila Dian Kusuma, Wafi Almas Kamar, Sekar Ayo Oktaviani, Muhammad Wafi Nasyaputra, dan Almas Iqbal Iqbal. Untuk masuk ke pendahuluan, di mana metanasi adalah proses mengubah karbon dioksida menjadi metana menggunakan katalis nikel pada suhu tinggi. Proses ini penting karena dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, di mana mengubah karbon dioksida yang berbahaya menjadi metana yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian dapat menjadi sumber energi alternatif karena metana yang dihasilkan dapat digunakan sebagai pengganti gas alam. Selanjutnya, dapat menjadi efisiensi energi karena proses ini dapat memanfaatkan energi terbarukan seperti hidrogen dari elektrolisis air. Nah, katalis nikel ini memiliki peran penting dalam metanasi, di mana nikel dapat membantu mempercepat reaksi kimia dan mengubah karbon dioksida menjadi metana. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja katalis ini, di mana dapat menjadi ada jenis penyangga, di mana bahan yang digunakan sebagai penyangga, misalnya alumina, dapat mempengaruhi aktivitas dari katalisnya. Kemudian ada suhu reaksi, di mana dapat suhu yang tepat sangat penting untuk mencapai efisiensi yang tinggi. Kemudian ada promotor,
penambahan zat lain atau promotor dapat meningkatkan kinerja dari katalisnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja dalam reaksi metanasi karbon dioksida dari katalis nikel yang didukung pada alumina seria oksida campuran seria zirkonia dan titania. Next. Oke, berikut material dan metodenya. Berikut alat-alat yang digunakan pada jurnal ini. Next. Nah, selanjutnya berikut bahan-bahan yang digunakan pada jurnal ini. Jadi, next lagi. Oke, sama dalam videonya kita menggunakan separasi katalis. Nah, katalis yang digunakan yaitu adalah nikel, dibuat dengan menggunakan beberapa bahan pendukung seperti alumina, zirkonia seria, titanium dioksida, dan cerium oksida. Metode yang digunakan adalah impregnasi basah, di mana prekursor nikel NiNO3 6H2O dilarutkan dalam air. Kemudian bahan tersebut dicampurkan dengan bahan-bahan pendukung yang tadi. Setelah itu, campuran itu dikeringkan pada suhu 110 derajat Celcius selama semalaman. Tahap berikutnya adalah kalsinasi, yaitu pemanasan pada suhu 500 derajat Celcius selama 4 jam untuk membentuk struktur katalis yang lebih stabil. Jadi next. Oke, selanjutnya itu adalah karakterisasi fisikokimia katalis. Jadi karakterisasi fisikokimia katalis digunakan berbagai teknik untuk memahami sifat-sifat dari katalisnya itu. Pertama, melakukan analisis elemental digunakan menggunakan spektroskopi ICP-OS yang berguna untuk menentukan kandungan logam nikel dalam katalis. Selanjutnya, parameter struktur dianalisis menggunakan AutoChem 2920 dengan metode BET untuk mengetahui luas pertemuan spesifik, ukuran pori, dan distribusi pori katalis yang sangat berpengaruh pada aktivitasnya. Kemudian, proses H2TPN digunakan untuk mengevaluasi kemampuan katalis dalam mengalami reduksi dengan mendeteksi konsumsi hidrogen selama pemanasan bertahap. Kemudian, teknik CO-chemisorption digunakan untuk mempelajari dispersi atom nikel pada permukaan katalis yang relevan dengan efektivitasnya dalam reaksi. Selain itu, CO2-TPD membantu mengevaluasi kapasitas katalis dalam menyerap dan melepaskan CO2 yang penting untuk memahami interaksi dengan reaktan. Terakhir, analisis struktur kristal dan fase katalis digunakan menggunakan XRD atau difraksi sinar X dengan alat 30D Max 2500 yang membandingkan pola difraksi sampel dengan standar DC PDS. Semua metode ini memberikan gambaran lengkap tentang sifat fisik dan kimia katalis untuk mendukung kinerja optimalnya. Jadi next. Lalu ada uji aktivitas katalis, yaitu pengujian aktivitas katalitik untuk reaksi metanasi CO2 menggunakan reaksi tabung kuarsa dengan aliran kontinu pada tekanan atmosfer. Campuran katalis dan alfa Al2O3 digunakan sebagai
pengisi inert dengan termokokal untuk mengontrol suhu dalam reaktor vertikal. Gas CO2 dan H2 diinjeksi dengan rasio molar 4:1, serta N2 sebagai standar internal untuk analisis kromatografi. Suhu reaksi dinaikkan secara bertahap dari 150 hingga 500 derajat Celcius dengan laju 1 derajat Celcius per menit. Dan beberapa uji dijalankan pada suhu konstan dalam rentang 250 hingga 310 derajat Celcius untuk menghitung laju reaksi dan frekuensi turnover atau TOF. Sebelum pengujian, katalisis direduksi pada 500 derajat Celcius selama 12 jam di bawah aliran gas H2. Hasil gas dianalisis dengan kromatografi gas Agilent 490 mikro GC yang dilengkapi detektor konduktivitas thermal, menunjukkan keseimbangan karbon dalam batas plus minus 5% tanpa bentukan karbon yang signifikan. Next. Lalu dilanjutkan dengan operando infrared spektroskopi. Pada bab ini memantau aktivitas katalis selama reaksi hidrogenisasi CO2. Dalam sistem ini, gas umpan dikontrol oleh pengatur aliran massa yang memungkinkan dua campuran gas, satu untuk proses aktivitas atau reduksi katalis dan satu lagi untuk uji hidrogenisasi CO2 diamankan ke dalam sel reaktor infrared. Komposisi gas dianalisis menggunakan spektrometer massa, quadrupole, serta spektroskopi infrared untuk meningkatkan rasio sinyal terhadap DRAW. 16 pemindaian dikumpulkan per spektrum pada resolusi optik 4 cm per cm. Sementara waktu resolusi spektrometer massa adalah 1 detik. Sampel katalis sekitar 20 mg dibuat dalam bentuk pellet tipis dan ditempatkan dalam sel IR untuk diuji. Sebelum pengujian, katalis diaktifasi melalui reduksi in situ pada suhu 500 derajat Celcius selama 12 jam dengan aliran H2 dan AR. Reaksi dijalankan pada tekanan atmosfer dimulai dari suhu 500 derajat yang kemudian diturunkan hingga 175 derajat Celcius. Aliran total yang digunakan dalam eksperimen yaitu 22,4 ml per menit dengan H2 sebanyak 10 liter per menit, CO2 sebanyak 2,5 per menit, mililiter per menit, dan AR sebagai gas penyimbang menghasilkan rasio molar H2 per CO2 sebesar 4. Next. Ya, berikutnya yaitu terkait dengan hasil analisis XRD, di mana analisis XRD ini menunjukkan fase terbentuk pada penggunaan katalisnya. Nah, jadi pada grafik yang atas diketahui pada material Ni yang didukung oleh material aluminium, puncak difraksinya menunjukkan terbentuknya fase NiO dan gamma Al2O3 yang merupakan material pendukungnya. Kemudian yang material Ni didukung oleh cerium itu menunjukkan puncak yang mengindikasikan keberadaan fase NiO dan CeO2. Kehadiran adanya material CeO2 itu digunakan sebagai penyangga yang dapat memberikan stabilitas termal dan aktivitas katalitik yang baik pada katalis Ni. Kemudian untuk grafik pembentukan katalis Ni yang didukung oleh material ZrCe menunjukkan adanya fase NiO, Ce2 dan fase campuran antara Zr 0,88 Ce 0,12O2 yang ditunjukkan oleh simbol segitiga. Nah, penambahan material Zr pada penyangga CeO2 itu bertujuan untuk meningkatkan kestabilan struktural dan memperbaiki sifat-sifat katalitik dari katalisnya. Kemudian pada katalis Ni yang didukung oleh material Ti, yaitu pola XRD-nya menunjukkan puncak terbentuknya fase NiO dan dua bentuk kristal dari TiO2, yaitu fase anatase dan fase rutil. Nah, fungsi keberadaan TiO2 pada katalis ini itu sebagai material pendukung yang dapat membantu meningkatkan ketahanan katalis terhadap sintering pada suhu tinggi. Next. Nah, jadi hasil grafik yang kali ini tuh membahas tentang profil H2TPR dari katalis nikel, pendukung yang dikalsinasi, dan profil karbon dioksida TPD dari katalis nikel yang didukung direduksi pada suhu 500 derajat Celcius. Nah, untuk yang
grafik H2TPR itu digunakan untuk mempelajari sifat reduksi material, khususnya oksida logam atau katalis heterogen. Nah, terlihat bahwa katalis Ni yang didukung oleh aluminium terdapat dua puncak, di mana puncak pertama itu muncul sebagai puncak yang lebar yang berpusat pada suhu 540 derajat Celcius. Nah, terbentuknya puncak pada suhu tersebut itu dikaitkan dengan reduksi spesies oksida nikel yang terdispersi dengan baik dan berinteraksi kuat dengan atom pendukungnya, yaitu atom aluminium. Sedangkan puncak keduanya itu muncul pada suhu yang lebih tinggi, tetapi grafiknya itu lebih rendah, yaitu pada suhu 753 derajat Celcius. Nah, terbentuknya puncak pada suhu tersebut itu dikaitkan dengan keberadaan nikel aluminat pada permukaannya, sehingga artinya semakin rendah puncak yang terbentuk pada suhu 753 derajat Celcius ini tuh lebih sulit untuk direduksi dibandingkan terbentuknya peak yang pada suhu 540 derajat Celcius. Kemudian untuk katalis Ni yang didukung oleh material cerium, yaitu ada dua puncak, yaitu pada 232, 303, dan 751. Reduksi spesies nikel yang terdispersi dengan sangat baik itu juga dianggap terjadi pada suhu sekitar 220 dan 240 derajat Celcius. Nah, peristiwa produksi ini itu membuktikan pembentukan interaksi antara Ni dengan CeO2-nya. Kemudian puncak reduksi pada 303 derajat Celcius itu mencakup sebagian besar spesies yang dapat direduksi dan dianggap berasal dari partikel NiO yang besar yang didukung oleh material cerium. Kemudian dari 303 bergeser ke suhu yang lebih tinggi, yaitu terbentuk puncak pada suhu 751 derajat Celcius. Nah, terbentuknya puncak pada suhu tersebut itu menunjukkan puncak yang lemah dan lebar yang berkaitan dengan reduksi parsial kation cerium 4+ dalam jumlah besar CeO2. Kemudian untuk yang terakhir yaitu nikel yang didukung oleh material titanium. Nah, puncaknya terbentuk pada 464 derajat Celcius dan berakhir pada suhu 500 derajat Celcius, di mana peristiwa terbentuknya puncak tersebut itu menunjukkan peristiwa reduksi yang terdiri dari puncak yang lebar dengan maksimumnya itu berada pada suhu 802 derajat Celcius. Nah, puncak yang terbentuk pada sekitar 800 derajat Celcius tersebut itu dikaitkan dengan reduksi parsial Ti4+ menjadi Ti3+ dalam TiO2. Kemudian untuk yang gambar 3 itu menunjukkan profil karbon dioksida TPD dari katalis nikel. Nah, yang TPD ini tuh merupakan analisis yang digunakan untuk mengevaluasi sifat adsorpsi basa. Nah, dari paper ini tuh mengutip dari paper lain juga yang menyatakan bahwa 3 jenis situs basa itu dapat dibedakan bergantung pada suhu desorpsi karbon dioksida. Mana yang tergolong basa lemah itu berada pada suhu kurang dari 250 derajat Celcius, yang berada pada suhu sedang yaitu antara 250 dan 700 Celcius itu tergolong pada basa sedang, dan yang basa kuat itu terbentuk puncak pada suhu lebih dari 700 derajat Celcius. Nah, berdasarkan grafik dapat diketahui bahwa katalis Ni yang didukung oleh material ZrCe dan NiTe terutama menunjukkan situs basa lemah. Nah, situs basa dengan kekuatan sedang itu didominasi oleh katalis Ni yang didukung oleh material cerium, dan pada tingkat yang lebih rendah sendiri yaitu terdapat pada katalis Ni yang didukung oleh material aluminium. Sedangkan untuk katalis Ni yang didukung oleh material cerium itu menunjukkan situs pada basa kuat. Next. Oke, selanjutnya adalah penggunaan teknik karakterisasi yaitu operando IR spektroskopi. Sebelum saya menjelaskan penggunaan dari karakterisasi ini pada penelitian ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang operando IR spektroskopi. Jadi, operando IR spektroskopi ini itu memungkinkan pemantauan reaksi kimia secara real time, sehingga dapat mengetahui mekanisme reaksi antara
serta perubahan pada spesies kimia selama proses. Jadi berbeda dengan FTIR yang digunakan untuk analisis kualitatif atau kuantitatif sampel pada waktu tertentu, bukan untuk melihat perubahan dinamis. Nah, jadi kegunaan dari operan Dwyer spektroskopi ini dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui interaksi antara nikel dan dukungan, yaitu bervariasi antara alumina, ceria atau cerium oksida, ceria zirconia, dan titania, di mana interaksi yang dimaksud adalah bagaimana interaksi tersebut dapat mempengaruhi adsorpsi dan reaktivitas CO2 yang kemudian akan dikonversi menjadi metana. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di samping, gambar ini merupakan spektrum IR yang menunjukkan sejumlah pita yang relevan dengan spesies yang terabsorpsi di permukaan katalisnya. Dengan mengamati spektrum ini, peneliti dapat mengetahui mekanisme metanasi serta melacak perbedaan intensitas dan jenis spesies yang terabsorpsi dari karbonat hingga proses hidrogenasi dari karbonat menjadi format, formaldehida, metoksi, dan metana. Nah, dalam pengamatan terhadap spesies karbonat, peneliti dapat mengetahui pendukung mana sih yang paling efektif untuk mengabsorpsi CO2. Sementara pada spesies selanjutnya, maka dapat diketahui efisiensi terbentuknya format, formaldehida, dan akhirnya metoksi untuk menyimpulkan mana yang paling efektif untuk reaksi metanasi. Yang pertama adalah spesies karbonat. Untuk pendukung alumina menunjukkan karbonat monodentat dan mindentat muncul dengan intensitas sedang pada pita sekitar 1470 per cm dan 1340. Hal ini menunjukkan terjadi adsorpsi CO2 yang efektif, namun terbatas. Sementara pada nikel ceria muncul karbonat polidentat intensitas tinggi, di mana menunjukkan kemampuan adsorpsi CO2 yang sangat baik. Sedangkan pada nikel cerium zirconia muncul karbonat monodentat dan bidentat pada pita 1520 cm dan sekitar 1340 yang menunjukkan adsorpsi CO2 yang baik, namun karbonatnya sedikit lebih cepat terkonversi. Sedangkan pada nikel titania muncul intensitas karbonat rendah dengan pita lemah yang menunjukkan adsorpsi CO2 yang terbatas dan reaksi yang lebih lambat. Jadi sejauh ini masih nikel ceria yang paling baik untuk mengadsorpsi CO2. Selanjutnya adalah spesies format. Pada nikel alumina, pita format muncul dan mengindikasikan terbentuknya format dari karbonat. Sementara pada nikel ceria menunjukkan pita format yang sangat intens pada 1583 dan 1355 per cm yang menunjukkan konversi cepat ke spesies selanjutnya. Hal ini mencerminkan kinerja hidrogenasi yang sangat efisien. Sementara pada nikel cerium zirconia memiliki intensitas format yang cukup tinggi, namun menunjukkan konversi karbonat ke format dengan cepat yang efisiensinya itu sedikit lebih rendah daripada nikel ceria tadi. Sementara pada nikel titania menunjukkan pita format, tetapi format cenderung bertahan lebih lama, menandakan konversi yang lebih lambat ke produk selanjutnya. Jadi nikel ceria menunjukkan konversi format yang paling efisien. Selanjutnya pada spesies formaldehida. Nah, pada nikel alumina, pita formaldehida intensitas rendah muncul, menunjukkan adanya pembentukan formaldehida yang kurang efisien karena pitanya pada 1717 per cm. Pada nikel ceria, pita formaldehida muncul pada 1765 per cm pada berbagai suhu reaksi. Hal ini menandakan pembentukan formaldehida yang stabil dan konversi cepat ke tahap berikutnya. Sementara pada nikel ceria zirconia, pita formaldehida jarang terlihat, tetapi sinyal lemah pada sekitar 1717 per cm menunjukkan pembentukan kecil formaldehida yang segera terhidrogenasi ke spesies metoksi. Hal ini mempertahankan aktivitas metanasi yang tinggi. Pada nikel titania menunjukkan pita formaldehida pada sekitar 1755 per cm yang menunjukkan pembentukan formaldehida meskipun konversinya ke tahap akhir tetap kurang efisien. Jadi nikel ceria menunjukkan pembentukan formaldehida yang paling stabil dan cepat dikonversi. Pada pita sekitar 1765 per cm. Dan yang terakhir adalah spesies metoksi. Pada nikel alumina, pita metoksi lemah muncul pada sekitar 1000 dan 1162 per cm, menandakan bahwa hidrogenasi menjadi metana kurang efisien. Sementara pada nikel ceria memiliki pita metoksi kuat pada pita 1160, 1100, dan 1060 per cm,
menunjukkan efisiensi tinggi dalam mengonversi format hingga tahap akhir, menjadikannya sangat efisien untuk reaksi metanasi. Pada nikel seria zirconia, pita metoksi muncul pada 1100 dan 1083 per cm menunjukkan aktivitas hidrogenasi yang baik, namun sedikit di bawah nikel seria. Dan nikel titania menunjukkan pita metoksi intensitas rendah dalam rentang 1500 hingga 1000 per cm menunjukkan efisiensi yang kurang dalam konversi spesies format ke formaldehida ke metoksi. Jadi nikel seria menunjukkan aktivitas hidrogenasi hingga metoksi yang paling efisien. Sedangkan nikel titania memiliki aktivitas metanasi yang lebih rendah, dan di sini mungkin yang paling rendah dengan pita metoksi berintensitas lebih rendah pada 1500 hingga 1000 per cm. Berikut merupakan skema ilustrasi CO2 metanasinya pada Ni nikel katalis, yaitu awalnya prosesnya itu CO2 diabsorb ke permukaan sisi hidroksil dan oksigen untuk membentuk bisa hidrogen karbonat, kemudian monodat bidentate karbonat, lalu karbonat tersebut dihidrogenisasi oleh hidrogen atom yang diabsorb secara kimia di atas nikel partikel untuk membuat spesies format. Lalu setelah itu serangkaian reaksi hidrogenisasi yang bisa dilihat di sini terjadi yang mengubah format itu menjadi spesies formaldehida yang selanjutnya dihidrogenisasi kembali menjadi spesies metoksi yang terakhir ini. Dan sehingga metoksi itu terlepas dari substrat nikelnya dan terbentuklah metana. Kira-kira begitu untuk serangkaian reaksi skema CO2 metanasi pada nikel katalis. Next. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu serangkaian katalis Ni yang didukung pada alumina, seria zirconia, dan titania yang telah disiapkan dan diuji dalam metanasi karbon dioksida menunjukkan bahwa sifat penyangga mempengaruhi kinerja katalitik, terutama aktivitas dengan semua katalis stabil dan selektif terhadap pembentukan metana. Katalis nikel seria terbukti paling aktif yang memberikan konversi karbon dioksida tertinggi dan hasil metana yang terbaik. Kinerja ini disebabkan oleh keseimbangan optimal antara situs aktif seperti yang ditunjukkan oleh karakterisasi karbon dioksida TPD dan FTIR operando. Situs dasar kekuatan menengah pada penyangga mampu mengadsorpsi karbon dioksida, sementara situs nikel metalik mengkatalisasi evolusi karbon dioksida yang teraktivasi menjadi intermediat seperti formiat dan metoksi yang akhirnya menghasilkan metana. Spesies formiat terdeteksi pada nikel seria yang menunjukkan peran penting antarmuka antara penyangga dan partikel nikel. Sebaliknya, nikel alumina dan nikel titania adalah katalis paling tidak aktif karena alumina tidak dapat direduksi dan nikel titania tidak memiliki situs kekuatan menengah. Nikel zirconia seria menunjukkan hasil baik meskipun aktivitasnya lebih rendah dari nikel seria. Kemungkinan karena kelangkaan situs aktif. Hasil FTIR operando mendukung terjadinya metanasi karbon dioksida melalui jalur formiat dengan intensitas sinyal yang dipengaruhi oleh kekuatan dasar dan karakter reduksi dari tegangan. Next. Demikianlah paparan yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya membuka kesempatan bagi Pak Lutfi untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3 ya. Terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Oke, kemudian untuk pertanyaannya pertama
Kenapa yang harus digunakan adalah CIR operando untuk mempelajari reaksi metanasi CO2 ini. Gitu. Kenapa tidak menggunakan misalkan yang seperti kelompok sebelumnya in situ? Terus kenapa yang harus digunakan juga ya CIR? Ya. Kemudian yang kedua, kan tadi ada format ya dalam reaksi metanasi. Nah, perannya daripada si asam format itu apa? Gitu. Ya Pak, saya izin menjawab kenapa kita memakai operando SDR di situ, gitu ya Pak. Karena SDR di situ itu mempelajari terkait reaksi-reaksi kimia yang itu memantau secara real time perubahan struktur kimianya, komposisi kimianya, atau interaksi molekul di dalam lingkungannya itu, di dalam material atau katalis yang digunakan. Jadi teknik ini itu bertujuan untuk memahami pembentukan dari spesies intermediate-nya, memahami reaksi produknya, seperti itu juga. Apa bedanya in operando dan in situ? Jadi menurut saya itu in situ itu lebih pengamatan misalkan tekanan, suhu, atau atmosfer tertentu. Kalau operando itu lebih memantau perubahan struktur kimianya, Pak. Kalau in situ apa? Itu kayak berfungsi untuk memantau tekanan, suhu, atau atmosfernya, Pak. Berarti kalau yang tadi kamu dengerin presentasi kelompok sebelumnya, berarti in situ mass NMR itu yang diamati adalah perubahan suhu dan tekanannya, bukan spektrum NMR-nya gitu. Permisi Pak, izin menambahi dari jawabannya Raffi. Mungkin kalau in situ itu hanya memantau perubahan katalisnya gitu Pak, tanpa memastikan kaitan langsung dengan aktivitas reaksinya. Jadi yang dipakai di sini tuh operando karena butuh memahami mekanisme dan efisiensinya tuh secara real time dalam kondisi yang sebenarnya gitu, suhu dan tekanan. Tadi di presentasi kelompok sebelumnya itu juga kan diamati adanya perubahan intermediate. Kemudian di yang institut mas NMR-nya dia bisa tahu ada dua jalur reaksi, yang tanpa air dengan yang dengan air. Oh ada intermediate-nya apa? Itu juga kan terlihat gitu. Jalur reaksinya itu ada gitu. Dan untuk memastikan bahwa pemanfaatan dana tetap dan bekerja sama dengan prioritas yang oleh masyarakat.
Nah, mohon maaf Pak, tadi pertanyaan Bapak reaksi intermediate-nya Pak. Bukan, kan tadi kan kata yang Mbak dan Mas yang tadi jawab bahwa kalau in situ itu kan cuma melihat reaksinya, apa hasil akhirnya, jadi nggak kelihatan perubahan ketika reaksinya gitu kan. Terus tadi kan tapi kelompok yang sebelumnya itu kan juga mereka pakai in situ, tapi mereka bisa sampai dapat apa di paper yang kelompok sebelumnya bahas, papernya juga sampai dapat ke mekanisme reaksinya, kemudian yang ada di intermediate-nya juga. Jadi bedanya apa? In situ dan in operando. Karena tadi definisi in situ dari kalian pun sudah salah di awal. Uh, izin Pak, mungkin untuk in situ sendiri sama operando sendiri mirip ya Pak. Tapi untuk operando sendiri ini lebih ke suhu saja Pak, untuk melihat reaksi intermediate juga. Maksudnya suhu saja itu apa? Soalnya di FTIR operando ini yang ditunjukkan hanya suhu Pak. Maksudnya secara real time untuk tiap-tiap reaksi terbentuk Kenapa Pak. kira-kira Di, dia apa menekankan di situ?
Oke, jadi gimana ini? Izin menjawab pertanyaan yang asam format tadi, Pak. Jadi untuk yang asam format tadi itu izin menjawab yang asam format tadi, Pak. Yang pertanyaan kedua. Eh, jadi Ya, silakan. asam format tadi itu salah satu bentuk reaksi, salah satunya yang dihasilkan sebelum terbentuknya metana begitu, Pak. Jadi asam format di sini digunakan untuk membentuk setelah dihidrogenisasi untuk membentuk formaldehida yang selanjutnya terbentuk yang selanjutnya itu dihidrogenisasi lagi membentuk metoksi, Pak. Setelah itu metoksinya lepas dari substrat terbentuk metana gitu, Pak. Oke, kalau gitu terima kasih. Ini tadi kelompok 7 ya? Kelompok tiga, Pak. Betul tidak? Boleh ditutup, kemudian dilanjutkan ke kelompok 7. Ya, presentasi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, mohon izin share screen. Baik, selamat siang teman-teman dan Pak Lutfi. Izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan mengenai pengaruh promotor terhadap pengaruh promotor dalam aktivitas spesifik metanasi karbon dioksida pada katalis nikel yang dikarakterisasi menggunakan spektroskopi IR Operando. Anggota kelompok kami ada Nafiatun Nadifa dengan NIM akhir 05, Ailini Malatifa dengan NIM akhir 025, dan Muhammad Alisa Fardana yang berhalangan hadir pada hari ini dengan NIM akhir 02, kemudian Ira Dian Puspita dengan NIM akhir 095. Next. Oke, pertama pendahuluan. Jadi yang melatar belakangi peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu bahwa metanasi karbon oksida atau dioksida ini adalah proses yang penting di industri sintesis amonia dan hidrogen, di mana karbon dioksida diubah menjadi metana dengan bantuan katalis nikel dalam metanasi pada suhu 300 hingga 450 derajat Celcius. Produksi substitut natural gas ini melalui metanasi berkembang karena adanya kekhawatiran terhadap ketersediaan gas alam. Perkembangan metanasi juga muncul dalam penerapannya untuk power to X atau PTX, di mana hidrogen, metana, syngas yang dihubungkan dengan sumber listrik untuk memproduksi bahan kimia. Selain itu, sumber karbon juga penting dalam proses metanasi karena sebelum proses metanasi, karbon perlu dimurnikan untuk mencegah senyawa yang mampu menonaktifkan katalis. Pengembangan lain juga terjadi dalam metanasi, yaitu bagian penggunaan katalis, karena dalam keadaan oksida atom karbon terjadi hambatan kinetik yang kuat dan memerlukan suhu yang tinggi, sehingga penggunaan katalis sangat berperan untuk keterbatasan termodinamika ini dan proses metanasi pada suhu yang cukup rendah.
Katalis yang sering digunakan dalam proses metanasi adalah nikel karena menunjukkan keseimbangan yang baik antara kinerja, selektivitas, dan masa pakainya. Di mana penggunaan katalis ini juga disertai promotor atau pendukung untuk meningkatkan aktivitas dan stabilitas metanasi dengan menyediakan matriks berpori untuk nikel dalam bentuk kristalin nano sehingga mampu terdispersi dengan baik dari fase aktif dan mencegah pembentukan hotspot di reaktor. Dengan demikian, pemilihan promotor katalis sangat penting, dan promotor katalis ini yang biasanya digunakan adalah logam alkali dan alkali tanah, di mana antarmuka promotor dengan katalis ini berperan untuk mempengaruhi aktivitas dan selektivitas, karena pada daerah ini terdapat karakteristik polifungsi dan menampung situs aktif untuk mengaktifkan karbon dioksida menjadi dihidrogenasi di permukaan katalisnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja reaksi metanasi karbon dioksida dari katalis nikel yang didukung atau dipromotori oleh alumina, seria, oksida campuran dari seria dan zirconium, serta titania. Untuk next. Untuk metode yang dilakukan atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan, yang pertama ada reparasi katalis, di mana katalis nikel ini disiapkan dengan metode impregnasi atau wet impregnasi atau basah impregnasi, yaitu larutan yang mengandung prekursor katalis disiapkan, kemudian promotornya direndam dalam larutan prekursor sehingga ion logamnya masuk ke pori-pori dari promotor. Dan promotor yang digunakan itu ada gamma aluminium oxide, campuran oksida zirconium dan oksida cerium, kemudian titanium oxide. Ketiganya ini diperoleh dari komersial. Selain itu juga ada cerium oxide yang dihasilkan dari dekomposisi termal cerium nitrat pada suhu 500 derajat selama 4 jam dalam atmosfer udara. Semua promotor ini digiling dan kemudian padatan yang digiling dan disaring, terus padatan yang berukuran 100 hingga 200 mikrometernya dipilih untuk persiapan katalis. Jadi sebelum nantinya diimpregnasi, promotor dikalsinasi pada suhu 500 derajat Celcius selama 4 jam, kemudian dengan laju pemanasan 2 derajat Celcius per menit untuk menghilangkan zat volatil atau pengaturnya. Nah, prekursor dari katalis nikel yang digunakan berasal dari nikel nitrat yang dilarutkan dalam air pada suhu kamar. Setelah proses impregnasi, padatan dikeringkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius dan kemudian dikalsinasi. Next. Berikutnya adalah proses karakterisasi fisikokimia. Ini analisis unsur ini dilakukan menggunakan spektrofotometri emisi optik dengan kombinasikan industri coupled plasma, kemudian melakukan perhitungan luas permukaan spesifik menggunakan SBET berdasarkan pada metode BET, sedangkan penentuan distribusi ukuran pori dan ukuran pori rata-rata berdasarkan pada metode Barrett-Joyner-Halenda atau BJH. Kemudian perhitungan Dorni didefinisikan sebagai rasio antara jumlah atom Ni tereduksi per gram katalis atau gram Ni dan jumlah atom Ni yang sesuai dalam sampel. Perhitungan diameter partikel rata-rata nikel dilakukan mengasumsikan bahwa partikel logam berbentuk bola, yaitu ada Ni seria, Ni zirconia seria, kemudian Ni titania atau setengah bola dengan menggunakan Ni alumina. Dan fase nikel yang tidak tereduksi dipisahkan dari partikel yang tereduksi. Analisis berikutnya ada analisis reduksi suhu hidrogen atau hidrogen TPR menggunakan program AutoChem 2290 yang telah dilengkapi dengan detektor konduktivitas termal. Berikutnya pengukuran desorpsi suhu karbon dioksida untuk
mengkarakterisasi kebasaan katalis dan kapasitas absorpsi karbon dioksida. Analis berikutnya adalah menggunakan XRD, digunakan untuk mengidentifikasi fase kristal dengan membandingkan pola XRD sampel dengan pola difraksi standar dari database. Next. Berikutnya adalah metode uji katalik. Yang pertama yaitu katalis direduksi in situ pada suhu 500 derajat Celcius selama 12 jam dengan aliran hidrogen. Dua kali fisik 0,1 katalis dan 0,9 gram HVAL2O3. Kemudian untuk yang ketiga yaitu termokapel dimasukkan ke katalik bed. Termokopel dihubungkan ke pengontrol suhu yang dapat diprogram. Mengatur daya oven di mana reaktor diposisikan secara vertikal menggunakan pipa dan fitting stainless steel. Yang keempat yaitu gas H2 dan CO2 dengan kemurnian tinggi dimasukkan ke dalam sistem reaksi. Campuran gas sebesar 100 mili per menit dengan rasio molar hidrogen per karbon dioksida sebesar 4 dan aliran tambahan sebesar 12 mili per menit N2 yang digunakan sebagai standar internal untuk analisis kromatografi yang menghasilkan kecepatan ruang yang mengacu pada berat katalis FCO2 in WCAT sebesar 12 N LCO2 per GZH yang tetap konstan dalam semua eksperimen dinamis di mana suhu reaksi dinaikkan dengan laju 1 derajat Celcius per menit dari 150 hingga 500 derajat Celcius. Nah, next. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode karakterisasi menggunakan operando IR spektroskopi. Yang pertama yaitu di sini ada persiapan sampel, di mana sampel yang digunakan adalah dalam bentuk bubuk halus sekitar 20 mg dari setiap sampel ini dipersiapkan dan kemudian dipadatkan untuk membentuk sebuah cakram dengan luas area 2 cm dan densitas massa sekitar 10 mg per cm. Kemudian proses pembuatan pelet dilakukan dengan cara menekan bubuk katalis menjadi cakram yang cukup padat dan stabil dengan tujuan agar dapat ditempatkan di dalam sel reaktor IR selama eksperimen. Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi yang merata dari sampel dan kemudahan dalam penanganan di dalam sel reaktor. Kemudian sebelum pengujian dilakukan, katalis harus diaktifkan terlebih dahulu melalui proses in situ reduksi. Nah, aktivasi ini tuh dilakukan di dalam sel reaktor IR dengan kondisi suhu 500 derajat Celcius, durasi 12 jam, dan total laju aliran sebesar 22,4 nml per min. Setelah proses aktivasi selesai, pengujian dilakukan pada tekanan atmosfer dengan suhu awal yang digunakan adalah 500 derajat Celcius. Kemudian suhu ini diturunkan secara terkendali hingga mencapai 175 derajat Celcius saat aliran reaksi mulai mengalir. Kemudian ada pengaturan sistem gas dan pengaturan aliran. Sistem distribusi gas dengan pengontrol aliran massa digunakan untuk mengatur aliran gas yang masuk ke dalam reaktor. Aliran gas yang digunakan dalam eksperimen ini memiliki total laju aliran sebesar 22,4 nml per min dengan komposisi 10 nml per min hidrogen, 2,5 karbon dioksida, dan argon yang berperan sebagai gas penyeimbang. Selanjutnya yaitu analisis dan pengambilan data yang mana digunakan spektrofotometer termosaintifik Nicolet 6700 dengan detektor IR merkuri cadmium telluride dan quadruplet mass spectrometer. Selanjutnya di sini ada skema operasi operando spektroskopi. Mula-mula sampel
Katalis yang akan diuji ditempatkan dalam sel reaksi khusus yang dirancang untuk menahan tekanan dan suhu tinggi yang menyerupai kondisi reaksi industri. Nah, dalam sel ini, reaktan seperti CO2 dan H2 dialirkan dengan kontrol aliran gas untuk memastikan bahwa katalis berinteraksi dengan reaktan dalam kondisi yang sama seperti di reaktor aktual. Sistem pemanas yang terintegrasi di dalam sel reaksi digunakan untuk mengontrol suhu yang presisi agar dapat meniru kondisi reaksi yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu proses spektroskopi inframerah atau SCR yang dimana sumber cahaya inframerah dari spektrofotometer SCR ini diarahkan melalui sel reaksi yang berisi katalis dan aliran gas reaksi. Cahaya inframerah akan berinteraksi dengan molekul yang terabsorpsi di permukaan katalis. Nah, kemudian molekul-molekul ini akan menyerap energi pada frekuensi tertentu sesuai dengan getaran ikatan molekulnya. Selanjutnya untuk sensor NCT atau merkuri kadmiumnya digunakan sebagai detektor dalam PIR karena memiliki sensitivitas yang tinggi dan kemampuan untuk menangkap spektrumnya itu secara cepat dan lebih akurat. Selanjutnya yaitu spektrum inframerah yang dihasilkan akan menunjukkan didapatkan data FDR dan CMS yang mana dari spektrum inframerah ini akan menunjukkan pita absorpsi pada penjangkauan tertentu yang mewakili spesies kimia pada permukaan katalis. Sedangkan untuk CMS-nya itu nanti akan memberikan informasi mengenai jumlah dan jenis gas yang dihasilkan atau dikonsumsi pada waktu tertentu. Kemudian di sini ada hasil karakteristik fisiokimia yang akan dijelaskan oleh Laili. Jadi pada tabel pertama ini ada sifat fisiokimia dari katalis yang didukung Ni yang dimana pada kandungan Ni menunjukkan presentasi berat nikel dalam setiap katalis dengan hasil di mana Ni bervariasi antara 7,6% hingga 8,9% yang cukup dekat dengan kandungan nominal 10%. Kemudian yang SBIT atau luas permukaan spesifiknya ini mengukur luas permukaan spesifik dari katalis dalam aktivitas katalitik, di mana hasilnya ini nilainya berkisar antara 53 meter persegi per gram hingga 210 meter persegi per gram, dengan nilai tertinggi untuk nikel yang dipromotori oleh alumina dan yang terendah yaitu katalis Ni yang dipromotori oleh titania. Terus yang berikutnya adalah luas permukaan Ni metalik, di mana menunjukkan luas permukaan nikel metalik yang tersedia untuk reaksi, di mana luas permukaan ini bervariasi dengan nilai tertinggi pada Ni yang dipromotori oleh Al dan yang terendah Ni yang dipromotori oleh Ti. Sedangkan Dorni atau derajat reduksi dari Ni ini mengukur sejauh mana nikel telah direduksi menjadi bentuk metalik setelah proses aktivasi. Dan hasilnya bervariasi dengan Ni yang dipromotori Al menunjukkan nilai di bawah 100% atau 68,9%, sedangkan Ni yang dipromotori Saria dan Tania serta campuran zirconium dan Saria menunjukkan nilai di atas 100%, yang mengindikasikan bahwa reduksi nikel telah lengkap dan konsumsi oksigen tambahan mungkin disebabkan oleh reoksidasi dari dukungan. Kemudian dispersi nikel ini mengukur seberapa baik nikel terdispersi pada promotor. Hasilnya yang tertinggi pada Ni yang dipromotori oleh Al dan yang terendah adalah Ni yang dipromotori oleh Pi. Yang terakhir adalah ukuran partikel rata-rata dari Ni, menunjukkan ukuran rata-rata partikel nikel dalam katalis, di mana yang berkisar antara 7,1 nanometer untuk Ni yang dipromotori Al dan yang hingga 67 nanometer untuk Ni yang dipromotori oleh Pi, menunjukkan bahwa dukungan mempengaruhi ukuran partikel dari katalis.
Next, selanjutnya. Berikutnya adalah hasil karakterisasi XRD, di mana pola XRD ini menunjukkan adanya fase kristalin dari NiO, nickel oxide, dan fase promotor yaitu gamma alumina, cerium oxide, titanium oxide, dan puncak-puncak dalam grafik ini menunjukkan posisi sudut difraksi di mana fase-fase ini teridentifikasi. Terus kemudian dispersi dari nikelnya, di mana lebar puncak dari Ni ini pada pola XRD untuk katalis Ni yang dipromotori oleh alumina, Al menunjukkan bahwa nikel terdispersi dengan baik pada gamma alumina. Sebaliknya, untuk katalis yang didukung oleh titanium oxide, puncak Ni lebih lebar dan lebih lemah, mengindikasikan bahwa partikel nikel memiliki ukuran yang lebih besar dan kurang terdispersi. Kualitas promotor juga terlihat dari intensitas puncak dukungan seperti ceria dan zirconia yang menunjukkan puncak yang tajam dan kuat, menandakan kristalinitas yang tinggi. Sedangkan dukungan pada promotor titania ini menunjukkan puncak yang lebih lemah, mengindikasikan kemungkinan adanya masalah dalam dispersi. Next. Untuk gambar 2, profil H2TPR dari katalis campuran Ni yang dikalsinasi. Setiap puncak pada grafik ini menunjukkan suhu di mana reduksi terjadi. Kemudian puncak juga mencerminkan kemampuan reduksi dari oksida logam yang ada dalam katalis. Katalis yang didukung oleh atau yang dipromotori oleh oksida logam dapat direduksi, yang kemudian menunjukkan puncak reduksi pada suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan dukungan yang tidak dapat direduksi. Menunjukkan bahwa promotor yang dapat direduksi ini berkontribusi pada kemudahan reduksi nikel sehingga meningkatkan ketersediaan situs aktifnya. Untuk gambar 3 akan disampaikan oleh Iradian, silahkan. Baik, untuk gambar yang ketiga yaitu profil CO2-TPD dari katalis campuran Ni yang dikalasi. Pada gambar 3 menunjukkan bahwa kandungan situs itu lebih rendah, yaitu terbatas pada desorpsi di bawah 300 derajat Celcius. Hal itu menunjukkan bahwa dari penelitian sebelumnya itu dari Wang DKK itu menunjukkan bahwa terdapat dua atau tiga peristiwa desorpsi CO2 pada 250 sampai 550 derajat Celcius untuk menunjukkan situs basah yang berkekuatan sedang. Sedangkan untuk yang ada penelitian lain yaitu PanDKK menunjukkan bahwa situs basah ditunjukkan dengan desorpsi CO2 pada 250 sampai 700 derajat Celcius. Boleh di next. Kemudian selanjutnya yaitu kinerja katalik. Untuk gambar pertama menunjukkan bahwa untuk gambar pertama yang A itu menunjukkan bahwa NiCe memberikan konversi terhadap CO2 dibandingkan dengan NiZrCe, NiAl, NiTi, di mana 74% itu NiCe lebih besar dari 61% NiZrCe, lebih besar dari 44% NiAl, dan lebih besar dari 37% dari NiTi. Kemudian pada gambar B
itu menunjukkan bahwa katalik NiCe menghasilkan metana maksimum setinggi 84% yang terdapat pada suhu sekitar 420 derajat Celcius. Adapun NiZrCe menunjukkan kinerja katalik yang baik pula dengan menghasilkan metana maksimum setinggi 78% pada suhu sekitar 440 derajat Celcius. NiAl maupun NiT. Maaf, sebentar. Bentar kayaknya. Mohon maaf sebentar. Untuk NiAl maupun NiTi menunjukkan kinerja katalik yang hampir mirip, di mana hasil metana maksimumnya setinggi 75% pada suhu 468 derajat Celcius. Tetapi pada suhu 150 derajat Celcius, suhu di mana nilai maksimum tercapai, NiAl memberikan hasil metana yang lebih tinggi secara konsisten daripada NiTi. Berikutnya untuk gambar C, memberikan pembentukan CO yang pengukurannya mulai pada suhu 250 derajat Celcius, di mana terjadi peningkatan pembentukan seiring dengan peningkatan suhu. Misalnya pada suhu 500 derajat Celcius mencapai hasil 5-6%. Dari gambar C menunjukkan bahwa pembentukan CO dalam beberapa sampel tidak mengindikasi perbedaan yang signifikan. Kemudian untuk gambar yang kedua, gambar A menunjukkan hasil metana pada suhu di bawah 300 derajat Celcius. Sedangkan untuk gambar B menunjukkan ketika laju dinormalisasikan ke kandungan Ni, maka yang memberikan peningkatan nilai relatif hanya Ni aluminium. Dikarenakan katalis ini memiliki kandungan Ni yang terendah dibandingkan katalis lainnya. Untuk gambar C menunjukkan perhitungan dispersi yang berbeda, sehingga laju reaksinya perlu dinormalisasikan ke permukaan Ni dan menyebabkan perubahan urutan aktivitas di antara sampel. Pada gambar ini terlihat katalis yang paling aktif adalah NiTi dan NiZrCe, sedangkan katalis yang memberikan aktivitas yang rendah adalah NiCe dan NiAl. Untuk gambar D yaitu perhitungan pembentukan metana melalui plot Arrhenius untuk menggambarkan energi aktivitas nyata atau EAPP. Pada gambar ini yang ditunjukkan nilai energi aktivasi yang nyata tertinggi ditunjukkan pada NiCe sebesar 89 kJ per mol. Untuk NiTe dan NiZrCe berada di level yang sangat rendah dibandingkan dari NiCe, yaitu di mana nilainya masing-masing 80 kJ per mol dan 82 kJ per mol. Sedangkan untuk katalik yang paling rendah di antara katalis lainnya yaitu NiAl, di mana nilainya sebesar 78 kJ per mol. Kemudian untuk gambar yang ketiga itu menggambarkan frekuensi pergantian pembentukan terakhir atau frekuensi pembentukan CH4, TOF CH4 untuk mengukur aktivitas spesifik katalis. Pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa nilai TOF CH4 dari NiTi dan NiZrCe sangat mirip dan merupakan katalis dengan nilai tertinggi dibandingkan katalis lainnya. Untuk NiCe itu menunjukkan aktivitas spesifik metanasi yang lebih rendah dibandingkan dengan Ni yang didukung dengan titania dan zirconia. Hal ini berbanding terbalik dengan nilai EAPP atau nilai aktivasi yang menjelaskan bahwa NiCe memiliki nilai yang lebih tinggi. Kemudian untuk gambar yang B itu menunjukkan peningkatan TOF CH4 seiring dengan meningkatnya ukuran partikel Ni, di mana ukurannya hampir mendekati NiZrCe, yaitu sebesar 23 nanometer, di mana nilainya ini sangat besar. Next.
Berikutnya adalah beberapa kasus katalis yang dianalisis pada penelitian ini. Di antaranya, NIJRCE menunjukkan dalam hasil CL2TPD terdapat beberapa situs basa dengan kekuatan yang sedang. Luas permukaan Ni yang nilainya setengah dari NICE sehingga akan menghasilkan situs yang lebih aktif dalam jumlah yang rendah. Kemudian NITI terbalik dengan NIJRCE yang memiliki situs basa dengan kekuatan rendah bahkan tidak ada. Luas permukaannya juga spesifik rendah dan terdispersi oleh Ni sehingga menghasilkan aktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan katalis nikel dengan oksida logam yang dapat direduksi. Yang ketiga yaitu katalis Ni aluminium menunjukkan dispersi logam tertinggi dengan luas permukaan yang lebih spesifik serta menunjukkan adanya situs basa dengan dengan kekuatan yang sedang. Pada pengukuran spektroskopi FTIR operando yang akan dibahas di berikutnya menunjukkan adanya atom lain yang berkaitan dengan absorpsi karbon dioksida seperti hidrogen karbonat dan format. Pemuatan Ni sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan NITI dengan lebih rendah dibandingkan ICE. Dengan adanya perbedaan yang ditunjukkan dari katalis Al atau Ni dengan katalis lainnya menunjukkan bahwa NiAl tidak dapat direduksi dan reaktif asam. Next. Baik, selanjutnya ada hasil karakterisasi menggunakan operando spektroskopi. Operando FTIR sendiri bekerja dengan prinsip merekam spektrum inframerah dari permukaan katalis secara langsung saat reaksi kimia sedang berlangsung, yaitu dalam kondisi operasional sebenarnya seperti tekanan, suhu, dan atmosfer reaksi yang sama seperti pada kondisi reaksi industri. Nah, dari operando FTIR ini, dari spektrum inframerah yang terdapat pada alat ini akan menghasilkan identifikasi spesies kimia yang terabsorpsi di permukaan katalis serta perubahan struktur katalis yang terjadi selama reaksi. Kemudian dapat diketahui pada gambar 4 di sini, yaitu untuk katalis NiAl, formnya terdeteksi sebagai spesies perantara penting dalam konversi CO2 menjadi metana. Beberapa pita spektrum yang menunjukkan keberadaan formiat adalah berada pada 1379 hingga 1397, yang mana pita ini terkait dengan pembelokan CH dan tegangan simetris dari ion karboksilat. Kemudian yang selanjutnya yaitu terdapat pada pita 1554 hingga 1590. Keberadaan spesies formiat menurun pada suhu yang lebih tinggi yang mungkin disebabkan oleh konversi menjadi spesies karbonat. Selanjutnya selain itu juga terdapat berbagai spesies karbonat yang terdeteksi pada spektrum ini, yaitu ada monodentat yang terlihat pada pita 1470, 1470 dan 1340, dan bidentat dan hidrogen karbonat yang dapat dideteksi melalui pita di 1652 dan 1447. Kehadiran spesies metoksi juga terdeteksi pada suhu 400 derajat Celcius dengan pita di 1000 dan 1162, serta pita lemah di 1717 yang dapat dikaitkan dengan spesies formaldehid. Selanjutnya di sini ada gambar 5, yaitu untuk metanasi CO2 di atas katalis NiCe, yang mana keberadaan CO di fase gas itu sudah terdeteksi sejak awal reaksi. CO dapat berkontribusi terhadap pembentukan karbon melalui reaksi Boudard pada suhu di atas 350 derajat Celcius. Proses regenerasi dilakukan dengan memberi O2 antara setiap titik suhu untuk menghilangkan karbon yang terdeposit di permukaan katalis. Beberapa pita spektrum yang menunjukkan keberadaan formiat adalah pada pita 1583 dan 1560, yang formiat ini terbentuk di situs Ce13. Kemudian ada pita 1355 dan 1375. Selain itu, spesies metoksi juga terdeteksi pada pita 1160, 1100, 1060, dan 1000. Kemudian berbagai spesies karbonat juga teramati seperti hidrogen
hidrogen karbonat pada pita di antara 350 dan 500 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu untuk spektra FTIR untuk metanasi CO2 di atas katalis NiZrCe. Dapat diketahui keberadaan spesies formiat pada pita 1575 dan 1383 yang terhubung dengan situs CR4+, dan juga 1560 yang terhubung pada situs CE3+. Beberapa pita juga terkait dengan karbonat bidentat dan monodentat, serta spesies metoksi yang menunjukkan interaksi dengan kation CR. Pita-pita ini meliputi pita 1546 dan 1306 untuk karbonat bidentat, 1520, 1330 untuk karbonat monodentat, dan 1458 dan 852 untuk pita karbonat polidentat. Kemudian yang terakhir yaitu spektra FTIR untuk metanasi CO2 di atas katalis NiTi, yang mana pita-pita terkait spesies formiat pada situs TI4+ terdeteksi pada 1576, 1560, 1384, dan 1360. Selain itu juga terdapat pita dari formaldehida sebagai spesies teradsorpsi yaitu pada 1755. Pada spektrum gambar di samping juga menunjukkan beberapa pita lemah dalam rentang 1600 hingga 1200 yang mungkin terkait dengan karbonat. Untuk spesies metoksi, beberapa pita karakteristik dapat diketahui dalam rentang 1500 hingga 1000 cm. Pita ini mengindikasikan mode vibrasi metanol yang terabsorpsi secara molekuler. Kemudian pita pada 1436 menunjukkan pengakuan CH 1163, 1104, dan 1071 diperoleh dari spesies metoksi yang diserap pada TI4+. Nah, jadi kesimpulannya bahwa Ni dipermoteriserium sebagai katalisator paling aktif yang memberikan konversi karbon dioksida menghasilkan metana dengan laju reaksi tertinggi yang dinyatakan per gram katalis dan situs dasar dengan kekuatan sedang yang terkait dengan dukungan mampu absorpsi dan mengaktifkan karbon dioksida. Sedangkan situs Ni logam yang mengkatalisasi evolusi karbon dioksida teraktivasi yang dibantu hidrogen menjadi intermediate hidrogen parsial. Spesies formiat pada situs yang sesuai dengan dukungan introduksi terdeteksi pada nikel yang dipromoteri serium. Kemudian nikel yang dipromoti Ar dan Ti merupakan katalis paling tidak aktif karena alumina tidak dapat direduksi. Sedangkan CO2 tipe D menunjukkan tidak adanya situs kekuatan menengah pada Ni yang dipromoteri Ti. Sedangkan Ni yang dipromoteri zirconium dan cerium memberikan hasil yang baik meskipun aktivitasnya lebih rendah dibandingkan dengan Ni yang dipromoteri oleh cerium. Hasil FTIR operandum menunjukkan intensitas relatif dari sinyal dipengaruhi oleh kekuatan basa dan karakter reduksi dari dukungan yang sejalan secara kualitatif dengan aktivitas yang ditunjukkan oleh katalis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Mohon maaf hingga melebihi waktu. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaannya sama dengan karena bahannya sama ya dengan kelompok yang sebelumnya. Jadi pertanyaannya juga sama. Salah pertanyaan pertamanya satu, apa maksud dari in operando dan apa bedanya dengan in situ? Jadi maksudnya dari spektroskopi operando atau IR operando spektroskopi ini dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis secara real time informasi fase gasnya atau analisa dari gasnya. Jadi ketika Ya, apa bedanya dengan in situ? Jadi ketika operando mampu untuk menganalisis ketika terjadi reaksi antarmuka itu CO yang berinteraksi dengan antarmuka katalis dengan promotor. Sedangkan kalau FTR biasa dia tradisional biasa dia hanya menganalisis setelah terjadi reaksi atau sebelum terjadi reaksi. Jadi tidak mampu menganalisis saat terjadi reaksinya. Kamu baca dari
Saya nggak tahu kamu lagi baca dari mana. Cuma pertanyaan saya itu bedanya in operando dan in situ, bukan dengan STIR ya. Dan belum belum masuk ke STIR-nya, saya masih bertanya tentang definisi daripada in operando dan in situ. Makanya saya nggak tahu kamu baca dari mana. Oh iya, maaf. Saya ada catatan sendiri. Mungkin izin menjawab Bapak, untuk institut sendiri digunakan pada saat persiapan karakterisasinya, sedangkan operando operandonya ini mungkin lebih digunakan em, mekanisme saat hasil karakterisasinya gitu mungkin Bapak. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya Coba dijelaskan dengan baik. kembali ya, jadi kembali ke bagian metode, bentar. Di sini jadi untuk pada persiapan karakterisasi operando ini dilakukan aktivasi in situ reduksi dalam sel reaktor IR, yang mana hal ini tuh ditujukan untuk mempersiapkan permukaan katalisnya agar aktif dan siap untuk reaksi yang akan diuji. Sedangkan operandonya nanti akan menguji secara real time setelah em, reaksi ini diaktifasi. Seperti itu, Pak. Jadi bedanya apa? In situ dan in operando. Yang tadi kamu jawab itu dua hal yang berbeda. Ini namanya aktivasi in situ, reduksi dalam sel Reaktor. reaktor IR. Berarti yang terjadi di sini in situ di dalam sebuah sel reaktor. Gitu. Sedangkan yang in operando-nya itu adalah analisis STIR-nya. Itu kan dua hal yang berbeda. Nah, sekarang yang saya tanyakan, apa bedanya in situ dan in operando in terms of analisisnya, STIR? Nah, kan beda gitu. Iya, Bapak. Sebentar.
izin menjawab Bapak. Kemudian untuk in situ mungkin pengamatan atau analisis yang dilakukan dalam kondisi di mana reaksi sedang berlangsung tanpa melibatkan perubahan yang signifikan. Kemudian untuk yang operando, dia lebih spesifik daripada in situ karena tidak hanya berupa pengamatan proses dalam keadaan yang asli, tetapi juga secara simultan mengkorelasi pengamatan dengan fungsi atau aktivitas sistem, misalnya katalis. Oke, jadi in operando dan in situ secara fundamentalnya sama, tapi in operando itu dalam kondisi reaksi aslinya. Jadi semua in operando itu pasti in situ, tapi bedanya di in operando adalah itu. Dan in situ dan in operando ini tidak cuma di dalam SIR, teknik analisis, sebuah uji, semua proses yang menggunakan kondisi aktual di dalam proses aslinya, itu kita sebutnya adalah in operando. Kemudian analisisnya dijadikan di situ. Tapi kalau misalkan kita menggunakan tidak menggunakan kondisi aktualnya, tapi hanya mendekati kondisi aktualnya, nah itu kita adalah sebuah proses. Itu terima kasih presentasinya untuk kelompok ini kelompok 7 ya? Iya Pak, kelompok 7. Tapi untuk Ya, terima kasih kelompok 7. Oke, kemudian nanti untuk 3 kelompok yang presentasi, kelompok 5, kelompok 3, dan juga kelompok 7, mohon jangan lupa mengupload slide-nya di Hebat. Kemudian nanti insya Allah kita lanjut minggu depan. Saya mohon maaf karena terlambat selesai. Kalau gitu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.